Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad di channel Sanusi Muhammad. Hari ini kembali kita rekaman dari Masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat, dan hari ini saya ingin kembali mengajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol dengan salah seorang jamaah tetap Masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat. Meski beliau terbatas, beliau tunanetra, tidak bisa melihat seperti kita pada umumnya, tapi beliau luar biasa, tidak pernah. Beliau kalau sedang di Kampung Kramat pasti rutin melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat. Bersamanya saya sudah hadir Bang Anwar, atau biasa dikenal dengan sapaan Bang Boy Sandi. Assalamualaikum Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Iya, sehat. Sebelumnya Bang Anwar, terima kasih sudah bersedia kita ajak ngobrol-ngobrol di sela-sela kesibukannya, sudah bersedia meluangkan waktu. Iya. Bang Anwar, saya ingin tahu sedikit kebiasaan Bang Anwar yang luar biasa, selalu berjamaah ke masjid dalam keterbatasan begitu. Dan luar biasanya beliau ke masjid tidak dituntun oleh orang lain, hanya bermodalkan kemauan dan beliau dibantu dengan tongkat yang abang biasa bawa ya Bang ya. Benar. Dan abang hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi begini Bang, saya ingin tahu dulu sebenarnya sudah sejak kapan abang mulai terbiasa jamaah ke masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat ini? Saya kemana-mana saja, setiap namanya kalau memang jika badan saya sehat, insya Allah saya waktu berjamaah ke masjid. Tanpa terkecuali kalau misalnya kita memang tidak kondisi badan kita tidak memungkinkan untuk ke masjid, itu baru saya tuntakan. Yang istilahnya kata sholat itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jadi kalau sedang di luar Kampung Kramat pun abang juga rutin ke masjid kalau rutin ke masjid, mau di mana saja, bukan ke Medan, ke Jakarta misalnya. Itu kalau misalnya di Medan itu sering saya sholat itu di masjid komplek Setiabudi. Nah, itu sering juga itu. Bahkan mungkin jemaah Setiabudi itu, kompleks Setiabudi mungkin tahu saya bahwasanya pernah menjadi jamaah tetap di situ ya. Baik pun jamaah tarawih dan juga sholat Jumat. Bang Anwar sebenarnya sudah tinggal di Kampung Kramat sejak tahun berapa Bang Anwar? Tahun 2016. 2016. Iya. Jadi Bang Anwar ini tinggal di Kampung Kramat sejak tahun 2016. Tapi waktu awal-awalnya sholat di Kampung Kramat, bagaimana cara abang tahu masjid di sini? Terus cara abang mengenali rutenya itu seperti apa? Ya, mendengarkan suara azan. Ternyata memang saya cari rumahnya yang dekat dari masjid. Ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan. Ternyata Allah mengabulkan dan mengizinkan bahwasanya dapat saya rumah di depan masjid. Jadi abang cari rumah yang dekat masjid begitu ya? Iya. Jadi waktu awal-awal sholat di Masjid Kampung Kramat misalnya, sempat dibantu orang itu, dituntun untuk bang masjidnya di sini begitu, atau abang cari sendiri waktu itu? Ada yang dituntun, ada yang tidak. Ada yang mesti harus kita meneliskan, ada ketarabakan di mana lokasi jalannya. Betul. Tapi sekarang saya lihat abang udah, alhamdulillah, udah mandiri ya? Jangankan ini, secara lari pun udah bisa saya. Jadi sambil lari tahu juga ke masjid lah. Tahu di mana-mana mana tempat yang membahayakan, mana yang tidak. Iya betul. Abang udah tahu di mana tangga masjid. Jalan harus belok kemana gitu. Iya, ada tanda tanjakan atau apa. Betul. Jadi gerakan itu harus cepat. Iya. Butuh waktu berapa lama Bang Anwar untuk tahu rute dari rumah ke masjid waktu itu? Itu seminggu atau enggak sampai seminggu? Enggak sampai seminggu ya? 2 hari sudah. 2 hari udah paham rutenya. Udah paham ya. Betul. Kita tahu mana pintu masuk, pintu keluar. Iya betul. Tapi begini Bang Anwar, abang sendiri kenapa abang lebih suka sholat di masjid begitu ketimbang sholat di rumah dengan keterbatasan abang begitu? Padahal kan banyak juga mungkin kita lihat, mungkin teman-teman lain yang normal sekalipun kadang yang mereka lebih sholat di rumah ketimbang di masjid. Kalau abang sendiri kenapa lebih suka di masjid
daripada sholat di rumah, begitu Bang Anwar? Karena yang pertama kita sholat di masjid otomatis pahalanya lebih daripada kita sholatnya sendiri. Kalau misalnya kita sholat di rumah otomatis pahalanya cuma satu. Iya betul. Tapi kalau misalnya kita sholat di masjid otomatis dapatnya 70. Jadi mau pilih yang mana? Pilih 7 apa pilih 70? Iya betul. Itu antara dalam satu waktu. Jadi karena pertimbangan itu abang lebih suka sholat di masjid begitu? Iya, lebih suka sholat di masjid karena pahalanya lebih. Habis itu kita berjamaah, habis itu ya banyak yang harus kita baca-baca. Iya betul. Dan bisa kita mengerjakan sunat-sunat yang lain di samping itu. Dan luar biasanya Bang Anwar ini ya, walaupun beliau tunanetra, jadi beliau juga rajin azan gitu. Ya, Bang, iya, kadang-kadang kalau memang tidak ada yang lain bisa kita yang. Dan suaranya juga bagus loh. Dulu pernah ikut NTQ mungkin Bang Anwar? Ya, kalau tingkat NTQ kecamatan pernah. NTQ kecamatan ya. Kalau kabupaten belum kita kan. Belum. Itu luar biasa pernah gitu. Cuma benar nggak sih Bang Anwar lagi ke tempat yang belum pernah abang kunjungi begitu, terus tiba-tiba azan nih? Ya. Itu cara abang ke masjid gimana tuh biasanya kalau seperti itu? Itu ya saya tanyakan. Misalnya saya udah waktu masuk zuhur nih. Ini lokasi misalnya tidak pernah saya kunjungi. Iya. Pak, mohon maaf, di mana ada masjid? Atau nggak tahu Bang. Kadang-kadang sebagian bukan orang yang harus ke masjid kan? Oh iya betul. Jadi ada juga yang sebagian seperti itulah, namanya manusia kan. Betul ya. Mungkin belum Allah memberikan petunjuk bagi dia mungkin. Nggak tahu katanya. Betul. Jadi abang kalau di tempat-tempat baru abang suka tanyain ke orang-orang ya, ke masyarakat setempat. Betul. Jadi dia bilang nggak tahu, ya udah saya jalan terus. Gimana caranya harus mendapatkan masjid. Ternyata udah kedengeran suara aja. Oh ya Allah. Oh ini nampaknya jauh masjidnya. Betul. Saya kejar. Iya. Saya lari dengan secara cepatnya. Itu termasuk kalau daerah Medan itu sering itu banyak masjid yang saya kunjungi itu. Dan itu abang ke Medan sendiri? Sendiri saya. Oh iya. Karena sering kalau saya dulu itu waktu masa-masa waktu saya lajang dulu. Itu sering kalau bulan puasa saya sering sholat di sana. Di daerah Setiabudi tadi? Di Medan, iya. Di Medan, ya? di kompleks Setiabudi. Iya betul. Nah, itu sering itu. Dan juga di Kampung Balam juga pernah saya sholat. Kampung Balam dan juga masjid apa namanya tuh Aceh Sepakat. Nah, itu pernah juga saya sholat itu. Jalan apa namanya Mungkara ya. Oh iya. Kalau salah ya. Kalau di Banda Aceh abang selain di Kampung Keramat biasa rutin Masjid Raya. Oh Masjid Raya juga sering. Iya. Masjid Raya juga sering. Baitur Rahman ya. Masjid Baitur Rahman ya betul ya. Penayung juga pernah. Penayung juga sering Bang. Di Stui juga ada, Masjid Oman juga sering. Iya. Jadi ini luar biasa ya, Pak. Pak Sulaiman. Oh Pak Sulaiman, iya. Gimana kabar Pak? Saya ada. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Bang Anwar ini bisa menginspirasi para jamaah, ya, teman-teman yang mungkin masih malas atau mungkin belum tergerak hatinya untuk sholat ke masjidnya. Meningkatkanlah kepada Allah. Betul. Karena yang mana daripada kita hidup ini cuma hanya sebentar. Apalah guna kita diberikan umur panjang? Iya. Apalah guna kita diberikan sehat? Sementara jika Allah menghendaki satu tangan aja kita tidak berfungsi hari ini, atau satu kaki kita tidak berfungsi hari ini, sungguh baru kita merasa Allahu Akbar. Baru kita merasakan yang bahwasanya ada Allah. Di saat kita diberikan kita sehat ini, masa kita tidak mengenal Allah? Iya. Kan itu maksudnya. Betul. Arti kata kita maksudnya ini, jika kita sehat mengingat Allah, jika kita tidak sehat juga harus mengingat Allah. Betul. Begitu intinya. Iya. Bang Anwar,
Abang juga sering saya lihat abang juga rutin ikut pengajian-pengajian begitu ya. Insya Allah ya. Ikut pengajian juga rutin. Jadi pada maghrib Bang Anwar juga sering ikut pengajian seperti itu. Abang pribadi kalau untuk menambah ilmu agama begitu ya, abang biasa ikut-ikut kajian-kajian seperti itu juga, ikut-ikut pengajian. Iya, ikut juga ikut kajian tauhid ya. Iya. Baik Di Mesirnya juga hadir begitu bang? Ada ya, insya Allah ada. Ya, tapi Bang Anwar mohon maaf, abang kalau waktu sholat ini, abang itu taunya udah masuk waktu sholat gimana bang? Apa abang tanya ke teman-teman mungkin, atau abang punya jam khusus, atau abang oh ini udah masuk waktu sholat taunya dari suara azan begitu? Enggak, yang pertama kita punya jam, yang kedua juga yang pertama dari ada jam itu harus apa namanya, oh ini jam 12, berarti kita harus mempersiapkan diri. Enggak, maksudnya cara abang tahu jam 12 gimana tuh Bang Anwar? Ada jam khusus? Ada jam khusus, baik pun sekarang kan ada macam HP juga. Oh iya betul. Jadi bisa kedengaran bunyinya gitu bang? Iya. Iya betul. Iya. HP apa sekarang ini HP apa saja bisa kita gunakan. Nah, bisa bunyi jam waktu sekarang pukul sekian. Iya betul. Jadi mudah, super mudah. Apalagi kita bisa melihat lebih mudah. Iya. Tingkat kita lihat aja matahari saja. Oh ini udah jam sekian. Kita mesti harus kita lihat jam. Iya betul. Tapi ya. Tapi yang luar biasanya Bang Anwar ini kalau ke masjid itu jarang sekali ketika azan ya bang ya. Sebelum azan, selalunya sebelum azan. Iya selalu. Sebelum azan sudah ke masjid beliau. Iya. Ini luar biasa. Kenapa Bang Anwar lebih suka ke masjid sebelum azan daripada ketika azan sudah berkumandang begitu? Karena afdalnya kita sebelum azan. Oh iya betul. Jadi sebelum azan Bang Anwar sudah ke masjid begitu. Ini luar biasa. Ini pelajaran untuk kita yang normal gitu ya, yang bisa melihat. Jadi Bang Anwar dengan segala keterbatasan beliau ke masjid sebelum azan begitu. Iya, afdolnya kita sebelum azan. Dan malaikat pun absen kita juga sebelum azan. Itu sudah masuk dalam catatan malaikat. Iya. Apabila misalnya seperti hari Jumat kita pergi setelah khutbah itu udah di luar absen itu. Iya betul. Nggak, pahalanya udah kecil ya bang? Udah kan kecil, memang udah nol. Misalnya Ustaz, ya Ustaz, diskusi sama ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat video Pak. Ustaz. Ustaz. Dan luar biasanya Bang Anwar ini punya banyak sekali teman di Kampung Kramat ya bang ya. Di semua daerah Bang punya banyak teman ya bang? Insya Allah ya. Setiap daerah kita memiliki teman. Luar biasa ya. Dan untuk teman-teman menonton YouTube, Bang Anwar juga punya usaha panti pijat. Iya, panti pijat. Namanya apa bang? Panti pijat usaha baru. Usaha baru. Panti pijat usaha baru. Jadi lokasinya tidak jauh dari Masjid Baitur Rahmah Kampung Kramat. Iya. Nanti kalau boleh bang, nanti saya share nomor handphonenya bang. Boleh ya. Boleh ya. Boleh disebutin nomor handphonenya berapa bang? 0812 0812 244 244 18 540. 540. Nah, jadi untuk teman-teman penonton YouTube, nanti mungkin badannya pegel-pegel ya bang ya. Ya lelah-lelah. Betul. Boleh bisa menghubungi kita. Boleh datang ke panti pijat usaha baru punya Bang Anwar di Kampung Kramat. Itu Jalan Takwa ya bang ya? Jalan Nuri. Iya. Jalan Nuri. Nanti akan ditangani sendiri oleh Bang Anwar. Atau di samping Hotel Intan. Oh iya betul. Di samping Hotel Intan. Terlebih lurusnya kan? Iya. Karena Hotel Intan mungkin lebih terkenal. Betul. Dia ada pamflet di situ nanti yang menunjukkan ke arah panti pijat punya usaha baru punya Bang Anwar ya. Iya. Tapi di situ Bang Anwar Boy Sandi ini kenapa sih bang bisa disebut Boy Sandi begitu Bang Anwar? Ya waktu itu karena lajang-lajang karena kata-katakan Boy Sandi, ada penyanyi Boy Sandi. Oh iya benar. Jadi kira kan saya Boy Sandi kan. Iya. Jadi itu sebutannya orang yang berikan. Orang yang berikan, bukan saya sendiri yang berikan. Oh iya, gitu, bukan ya. keinginan Misalkan nanti apabila misalnya nanti Boy Sandi juga mendengarkan, oh ini ambil nama saya ke kita. Betul, ini Boy Sandi lain gitu. Tapi Bang Anwar sudah berkeluarga? Alhamdulillah kita sudah memiliki anak satu. Alhamdulillah. Jadi beliau putra, sudah berkeluarga, sudah punya satu orang putra. Namanya siapa Bang Anwar? Muhammad Hakiki. Muhammad Hakiki. Usianya berapa?
baru lebih dan kurang 9 tahun. 9 tahun ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ingin menggunakan jasa pijat Bang Anwar, silakan. Tadi nomor handphone sudah disebutin, nanti kita tulis juga di kolom deskripsi. Datang ke Kampung Keramat di Jalan Nuri ya. depan Masjid Baitur Rahmah. Iya, jadi dekat dengan Masjid Baitur Rahmah, Gampung Keramat. Bang Anwar, terakhir nih Bang, ini udah jangan kelamaan nih ya. Bang Anwar juga belum makan gitu. Nggak apa-apa, nggak apa, santai aja. Iya. Bang Anwar, ini terakhir nih menutup obrolan kita di siang hari ini, Abang punya pesan apa nih untuk teman-teman penonton YouTube? Oke teman-teman, sahabatku dimana saja berada, baik pun pokoknya seluruh dunia lah ya. Iya. Baik pun yang pertama sekali, wahai umat yang Muslim, Iya. ya kan, taatlah kepada Allah ya, bahwasanya kita hidup cuma hanya sekali. Itu kesan saya. Hidup kita coba tidak ada kedua kali intinya. Iya. Mudah-mudahan kita dengan hidup keterbatasan ini kita mempergunakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita di saat kita kembali ke alam kubur sudah mempersiapkan diri paling setidaknya. Tapi intinya itulah pesan-pesan saya, marilah kita sama-sama menuju ke surga Allah nantinya. Apabila kita mau mentaati, mau mematuhi perintah Allah. Apabila kita tidak mematuhi perintah Allah, itu nanti baru kita sesalkan diri hari kemudian. Betul. Buat apa kita hidup kalau misalnya kita tidak menggunakan waktu sesingkat ini? Marilah wahai teman-temanku, semasih ada umur, semasih ada nyawa di kandung badan, taatlah kepada Allah. Dunia ini adalah sementara, kita akan kembali kepada alamnya. Oh iya. Yang pertama, kita hidup sudah 3 alam kita hidup yang pernah kita alami. Yang pertama, kita hidup di alam ruh. Yang kedua, kita hidup di alam rahim. Yang ketiga, kita hidup di alam dunia. Yang keempat, kita akan kembali ke alam kubur. Yang kelima, kita akan kembali ke alam akhir. Jadi intinya kita ini sekarang masih di alam dunia, kan? Betul. Jadi akhirnya kita akan menyusul kita ke alam kubur. Jadi intinya kita setelah kita alam dunia ini, intinya harus mempersiapkan kita modal kita ke alam kubur. Iya, betul. Jadi apa modal kita? Itulah amal kita. Amal kita. Tidak ada artinya kita banyak uang. Tidak artinya kita besar pangkat dan jabatan, tidak berarti sama sekali, Bapak Ibu. Yang berarti adalah amal kita. Itu nantinya yang bantu kita. Saudara-saudara kita tidak bisa bantu kita. Tanpa terkecuali amal kita yang bantu kita. Itulah harapan saya, mudah-mudahan para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya, mudah-mudahan dengan nasihat bawang ini mudah-mudahan jadi bermanfaat. Yang pertama, bisa menjadi buat pribadi kita sendiri yang pertama. Yang kedua, menjadi bahan motivasi buat rekan-rekan kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin. Alhamdulillah. Bang Anwar, luar biasa nasihatnya ya. Mudah-mudahan apa yang Bang Anwar sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua. Jadi yang Bang Anwar sampaikan tadi ini berhubung kita hayat masih di kandung badan ya Bang ya. Iya. Berhubung Allah masih memberikan umur kepada kita, mari kita pergunakan umur ini sebaik mungkin ya. Iya. Kita pergunakan nikmat Allah sebaik mungkin ya. Kita harus malu nih sama Bang Anwar ya. Beliau belum tidak bisa melihat, tetapi tidak pernah alpa ke masjid. Walaupun beliau di luar di daerah-daerah yang belum pernah beliau kunjungi sebelumnya, tapi beliau selalu tanyakan masjidnya di mana begitu. Jadi kita harus bercermin, kita harus belajar dari Bang Anwar bagaimana kemudian kecintaan beliau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Baik, saya kira sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini. Bang Anwar, terima kasih. Ya, terima kasih kembali sudah juga bersedia memberikan motivasi dan semangat ini kepada para penonton. Iya. Memang ya. Iya. Dan terima kasih, jangan lupa
like dan share video ini ya, dan subscribe. Insya Allah ke depan kita akan hadir kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.